Veda Ega Pratama, siap debut tapi belum pernah cicipi Moto3. Veda Ega Pratama, pembalap muda kebanggaan Indonesia, resmi akan turun di ajang Moto3 musim 2026 bersama Honda Tim Asia. Namun, ada satu fakta mencolok. Meski sudah resmi dikontrak tim Grand Prix, Veda belum pernah sekalipun menjajal balapan kelas Moto3. Ya, bukan karena kurang layak, melainkan karena faktor usia. Regulasi Grand Prix melarang pembalap di bawah 18 tahun untuk ikut serta, kecuali mereka masuk kategori pengecualian seperti juara Asia Talent Cup atau Red Bull Rookies Cup. Veda, yang saat ini masih berusia 17 tahun, masuk jalur istimewa itu berkat prestasinya sebagai runner-up Red Bull Rookies Cup 2025. Dengan status istimewa tersebut, Veda akan langsung dilempar ke medan perang Moto3 tanpa pernah sekalipun merasakan atmosfer race kelas itu. Dan itu jadi tantangan mental sekaligus fisik yang luar biasa. Tapi tunggu dulu, di saat Veda masih menanti debut, rekan setimnya justru sudah punya catatan yang tak bisa diremehkan. Zen Mitani, rookie Honda Tim Asia dengan 3 kali pengalaman balapan Moto3. Zen Mitani bukan rookie sembarangan. Meskipun dia juga baru akan menjalani musim penuh pertamanya di Moto3 2026, pembalap Jepang ini sudah lebih dulu mencicipi kerasnya pertarungan kelas Grand Prix. Bukan 1, bukan 2, tapi 3 kali dia turun sebagai wildcard atau pengganti di musim 2025. Di GP Mandalika, Mitani menggantikan Nicola Fabio Quartararo di Riva Colt Snipers Team. Lalu di Portugal dan Valencia, Honda Tim Asia memanggilnya untuk menggantikan Tatcha Kornbuasri yang absen. Artinya, Mitani sudah tahu betul tekanan race day Moto3. Ia sudah merasakan chaos di tikungan pertama, slipstream brutal di lintasan lurus, dan bagaimana kerasnya perebutan posisi di lap terakhir. 3 kali tampil di level tertinggi menjadikan Mitani bukan sekedar rookie, tapi seorang rookie berpengalaman. Dan disinilah, Veda menyadari satu hal penting. Dia harus belajar cepat atau akan tertinggal di belakang. Veda tak malu mengakui, saya harus belajar dari Mitani. Alih-alih gengsi atau bersikap dingin, Veda menunjukkan sisi kedewasaan luar biasa. Dalam wawancara dengan Bola.com, ia secara terbuka menyebut bahwa dirinya akan belajar dari Zen Mitani. Dia sudah pernah tampil di Moto3, saya belum, jadi tentu saya akan belajar dari dia, kata Veda. Ini bukan pernyataan basa-basi, tapi refleksi dari pembalap muda yang tahu bagaimana cara tumbuh di level tertinggi. Di dunia motorsport, rivalitas tim bisa berubah jadi konflik internal. Tapi Veda justru mengirim sinyal positif. Dia ingin menjadikan Mitani bukan hanya rekan setim, tapi juga referensi. Dalam kalimat singkat, Veda menegaskan prinsip sederhana tapi penting. Kalau buat sesuatu yang positif, kenapa tidak? Kalimat itu seolah menjadi moto Veda memasuki musim 2026. Dan yang menarik, Mitani pun dikenal sebagai rider yang tak banyak tingkah di luar lintasan, sehingga chemistry ini bisa jadi kekuatan Honda Tim Asia musim depan. Honda Tim Asia punya 2 senjata muda, tapi siapa yang lebih siap? Situasi Honda Tim Asia untuk musim 2026 sangat unik. Mereka punya 2 pembalap rookie, tapi dengan latar belakang berbeda total. Di satu sisi ada Veda Ega Pratama, rider dengan segudang prestasi di Red Bull Rookies Cup dan Asia Talent Cup, tapi belum punya satupun jam balap di Moto3. Di sisi lain ada Zen Mitani, yang mungkin tak sepopuler Veda di Asia Tenggara, tapi sudah 3 kali mencicipi race day Moto3. Dan jangan salah, ketiga balapan itu bukan uji coba santai, itu balapan sesungguhnya, di bawah tekanan, di sirkuit besar, melawan nama-nama top. Dalam skenario ini, Honda Tim Asia seakan sedang memainkan taruhan besar antara bakat murni dan pengalaman awal. Persaingan internal ini bisa jadi kekuatan atau bumerang, tergantung bagaimana tim mengelola komunikasi dan data antara 2 rider muda ini. Tapi jika keduanya saling melengkapi, bukan menjatuhkan, Honda bisa punya paket kejutan untuk musim 2026. Veda fokus pada proses, bukan langsung kejar podium. Satu lagi yang membuat pendekatan Veda semakin matang adalah sikapnya terhadap target. Dalam wawancara terpisah, Veda menyebut bahwa ia tidak mematok target muluk-muluk di musim perdananya. Yang penting enjoy saja, perbanyak lap, dan tambah pengalaman step by step, ujarnya. Ini bukan bentuk keraguan, tapi justru strategi jangka panjang. Moto3 bukan kelas sembarangan, balapan lebih panjang dari junior GP, tekanan media lebih besar, dan semua mata tertuju ke setiap gerakan kecil di paddock. Dengan memilih untuk fokus pada adaptasi, Veda sedang menyiapkan fondasi kuat. Ia tak mau terjebak dalam euforia debut atau ambisi kosong. Ia tahu bahwa penguasaan motor, kerjasama dengan mekanik, dan mentalitas bertarung tak bisa dikejar dalam semalam.
Jadi meski gelar Rookie of the Year terdengar menggoda, Veda memilih untuk membangun batu demi batu. Tapi di balik semua itu, satu pertanyaan muncul. Seberapa cepat ia bisa menyamai pengalaman Mitani? 3 balapan Mitani jadi modal emas, tapi masih ada celah. 3 penampilan Zen Mitani di musim 2025 tentu jadi modal berharga, tapi jangan salah mengira bahwa ia langsung unggul mutlak. Dari segi hasil, Mitani memang tidak meraih poin dalam 3 kesempatan tersebut. Artinya, meski punya jam terbang di atas kertas, dia masih belajar keras soal bagaimana menembus ketatnya barisan tengah Moto3. Tekanan di kelas ini brutal, bahkan pembalap langganan pole bisa finish ke-15 jika salah strategi. Dan itulah celah yang bisa dimanfaatkan Veda. Ia memang belum pernah tampil di Moto3, tapi gaya balap agresif dan kontrol motornya di Red Bull Rookies Cup membuat banyak pelatih yakin Veda bisa cepat menyusul, bahkan melampaui. Jadi ini bukan soal siapa yang lebih dulu start, tapi siapa yang lebih cepat belajar. Mitani punya head start, tapi Veda punya hanger yang belum terpuaskan. Dan kombinasi ini, pengalaman versus kehausan kemenangan, bisa jadi kisah seru di garasi Honda Tim Asia sepanjang 2026. Rivalitas sehat, belajar, tapi jangan salah, mereka tetap bertarung. Veda memang bilang ingin belajar dari Mitani. Tapi jangan salah baca. Ini bukan berarti dia siap duduk di belakang dan menonton rekan setimnya melaju. Ini Moto3 guys, bukan kelas taman kanak-kanak. Di balik senyum sopan dan bahasa diplomatis, ada pertarungan internal yang tak kalah keras dari persaingan antar tim. Setiap data, setiap feedback, setiap sesi latihan akan jadi adu kuat siapa yang paling konsisten. Veda ingin menyerap ilmu, ya, tapi juga ingin menunjukkan bahwa ia lebih dari sekedar rookie yang diorbitkan lewat prestasi. Mitani juga tak akan mau kalah begitu saja. Ia tahu sorotan media Asia ada di Veda, dan satu-satunya cara untuk mengimbanginya adalah lewat hasil nyata di lintasan. Jadi meski mereka satu pitbox, jangan kaget kalau tensi meningkat seiring musim berjalan. Apalagi kalau keduanya mulai mendekati posisi poin. Honda harus bersiap mengatur 2 senjata muda yang sama-sama ingin membuktikan diri. Mentalitas Veda? Tak terburu-buru, tapi selalu siap menyergap. Yang membedakan Veda dari banyak rookie lain adalah kedewasaan mentalnya. Di usia 17 tahun, ia tidak terjebak dalam ambisi sesaat atau ingin langsung jadi juara. Ia tahu bahwa proses adaptasi jauh lebih penting dari sekedar hasil instan. Tapi di balik pendekatan kalem itu, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Veda selalu siap menyerang. Ingat, ini pembalap yang pernah menyalip dari posisi ke-11 ke P1 di Red Bull Rookies Cup. Ia bukan pembalap konservatif, melainkan predator yang tahu kapan harus menunggu dan kapan harus mencengkram. Jadi, meskipun ia mengatakan step by step, jangan heran jika suatu hari tiba-tiba ia tampil mengejutkan dan finish top 10. Pendekatan kalem di luar, liar di lintasan ini yang bisa menjadikannya kejutan besar di paruh musim kedua Moto3 2026. Dan kalau itu terjadi, bisa jadi Mitani lah yang harus belajar dari Veda. Dukungan tim, AHRT, AHM, dan filosofi panjang nafas Indonesia. Veda tidak sendiri dalam perjalanannya. Ia dibentuk oleh ekosistem kuat dari Astra Honda Racing Team dan didukung penuh oleh AHM. Ini bukan sekedar tim pendukung. Mereka adalah sistem pembibitan yang sudah melahirkan nama-nama seperti Mario Aji dan Gary Salim. Filosofi mereka sederhana tapi efektif. Jangan buru-buru naik level, tapi ketika naik, pastikan siap mental, fisik, dan teknis. Inilah yang membuat Veda berbeda. Ia sudah melewati semua jenjang, dari motocross, Asia Talent Cup, Junior GP, hingga Red Bull Rookies Cup. Dan sekarang, Moto3 adalah panggung final untuk membuktikan bahwa semua proses itu bukan sia-sia. AHM tak menargetkan juara instan, tapi ingin pembalap yang bisa konsisten naik kelas ke Moto2 dan MotoGP. Dan dalam skenario ini, rivalitas dengan Mitani bukan hanya soal siapa lebih cepat, tapi siapa yang bisa bertahan lebih lama, siapa yang napasnya lebih panjang. Siapa yang akan lebih bersinar? Jawaban akan dimulai di seri pertama Moto3 2026. Jadi sekarang kita punya 2 pembalap rookie, satu dengan pengalaman balapan Moto3, satu lagi dengan gelar runner-up Rookies Cup dan segudang harapan dari Indonesia. Veda Ega Pratama dan Zen Mitani akan berdiri di grid yang sama di seri pembuka Moto3 2026. Tapi siapa yang akan lebih bersinar? Siapa yang lebih cepat beradaptasi dengan motor Honda NSF 250 RW, tekanan tim, dan kerasnya persaingan? Ini bukan lagi soal teori.
Ini akan jadi realita ketika lampu start padam dan 30 lebih rider melesat dalam kecepatan penuh. Semua mata akan tertuju ke Veda. Apakah dia bisa mengejar Mitani? Atau justru melampauinya lebih cepat dari dugaan siapapun? Yang jelas, kisah dua rookie Honda ini baru saja dimulai. Dan kita semua akan jadi saksi. Siapa yang benar-benar layak disebut the next big thing dari Asia di dunia balap Grand Prix.